dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hari ini tanggal berapa? Tanggal 3. Tanggal berapa? Tanggal 3 Dzulhijjah 1446 Hijriah. Tadi imam kita di rakaat pertama membacakan surat apa? Ana kasih hadiah. Nah, At-Taubah tentang apa? Kirimkan ke belakang. Tentang bulan, iya. Allah mengatakan inna iddatas syuhuri indallah 12 syahran. Sesungguhnya hitungan bulan-bulan itu di sisi Allah itu 12 bulan. Yauma khalaqas samawati wal ard, fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal ard. Itu ketentuan Allah sudah ada di Lauhul Mahfuz, di kitab Allah, pada hari penciptaan langit dan bumi. Itu 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Siapa yang mau nyebutin bulan haram? Dzulhijjah, Dzulqa'dah, Muharram, satunya terpisah bulan Rajab. Yang pertama apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Yang satu terpisah Rajab namanya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Nah, kita lihat bulan haram ini, ya tidak sedikit dari umat Islam yang nggak peduli. Ada bulan haram, ada bulan haji. 2 dari bulan haji masuk bulan haram. Bulan haji itu Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bulan haram itu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Bayangin ya, akhir bulan Islam itu bulan haram, awal bulan Islam itu bulan haram. Dan ada yang terpisah, yaitu Rajab. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Kalau bicara Rajab, para ulama, ya kita mungkin masih mendengar doa yang diminta oleh banyak umat Islam, mengatakan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Iya, doa itu memang bukan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam secara sahih hadisnya, tapi kita boleh minta karena bulan Rajab ini memang bulan persiapan buat Ramadan. Dan sebelum masuk bulan haji ada bulan Dzulqa'dah. Sebelum masuk bulan Dzulhijjah maksudnya. Ada bulan Dzulqa'dah, persiapan untuk Dzulhijjah. Sekedar mengingatkan kembali, karena Allah mengatakan wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Kita berada di hari-hari paling indah sepanjang 1 tahun. 1 tahun berapa hari? 354 ya kira-kira. 354, ingat itu bulan Islam. 354. Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis yang diriwayatkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan alaihi salatu wassalam, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam. Ketika beliau masuk awal bulan Dzulhijjah, beliau mengingatkan para sahabatnya, tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai Allah daripada beramal soleh di hari-hari ini, kata beliau. Yakni 10 awal Dzulhijjah.
Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan 10 awal Dzulhijjah lebih utama dari 10 akhir Ramadan. Tapi kita melihat 10 awal Dzulhijjah ini tidak ada penyambutan seperti penyambutan Ramadan. Dan memang ibadah di waktu kelalaian itu lebih utama daripada ibadah ketika semua orang sadar dengan ibadah itu. Artinya di tengah hiruk pikuk manusia sibuk mencari dunia, ada sebagian hamba-hamba Allah yang berusaha untuk berharap akhirat. Nggak ada yang lebih utama dari 10 awal Dzulhijjah. Sampai para sahabat mengatakan walal jihadu fi sabilillah, jihad di jalan Allah pun tidak sebanding dengan beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah. Walal jihad fi sabilillah. Kata Nabi, jihad pun tidak menandingi beramal di 10 awal Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi wa lam yarji' min dhalika bi syai', kecuali satu model jihad. Orang ini keluar dari rumahnya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan hartanya, dia berangkat dengan jiwa, raga dan hartanya, dan tidak ada yang pulang. Jadi kalau mujahid ini menang, tetap beramal soleh di awal Dzulhijjah lebih utama. Kalau mujahid ini kalah, pulang, cacat, tapi belum mati, tetap beramal soleh di 10 awal Dzulhijjah itu lebih utama. Dan waktunya terbatas, hanya 10 hari. Allah mengatakan wal fajri wa layalin ashr, demi fajar dan demi 10 malam, yakni 10 malam Dzulhijjah, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Katsir. Jamaah rahimakumullah, bicara hanya kepada Allah kita berharap. Kita tahu kondisi bangsa Arab tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus. Bangsa Arab itu percaya dengan keberadaan Tuhan. Percaya. Di masa Nabi Muhammad SAW sebelum beliau hijrah, Nabi berapa tahun di kota Mekah? Antum 10 tahun kurang, 13 tahun. Masya Allah, kasih hadiah buat Fadlan. Nah, beliau 13 tahun di kota Mekah. Kota Mekah saat itu dikuasai oleh orang-orang musyrikin. Dan orang-orang Mekah haji. Abu Jahal itu haji. Antum pikir Abu Jahal nggak haji? Boleh jadi kalau di masa itu ada penyebutan haji, maka haji Abu Jahal. Loh, betul jemaah. Karena haji itu sudah ada sejak zamannya Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab, mereka orang-orang kaya, maka mereka berhaji. Tapi mereka musyrik. Mereka berharapnya nggak sama Allah. Oh, sama Allah berharap iya, tapi berharap juga kepada selain Allah. Makanya ketika Allah Azza wa Jal berkata kepada Nabi SAW, ya, wala in sa'altahum, kalau engkau tanya tuh kepada orang-orang itu, kepada orang-orang musyrikin ini, man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kalau engkau tanyakan kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, siapa yang menciptakan? Jawaban mereka Allah. Gak mungkin lah yang menciptakan Nabi, gak mungkin yang menciptakan malaikat, gak mungkin yang menciptakan berhala-berhala. Yang dikatakan Lata itu orang soleh yang suka berkhidmat kepada jemaah haji. Dia suka bikin roti, ya, dia bikin makanan buat jemaah haji. Ketika mati, dibangun di kuburannya oleh mereka satu bangunan. Kemudian mereka mengagungkan orang ini,
Dan tatkala mereka ditanya, kenapa kalian kok mintanya sama mereka gitu? Kok nggak sama Allah langsung? Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka mengatakan, kami tidak beribadah kepada mereka melainkan hanya untuk menjadi perantara supaya kita lebih dekat sama Allah Azza wa Jalla. Itu yang terjadi. Oleh karena itu, seorang muslim hendaklah dia benar-benar mewujudkan la ilaha illallah yang dia ucapkan. Nabi SAW ketika menyampaikan kepada Abu Jahal, Abu Lahab, pimpinan-pimpinan kaum musyrikin, qulu la ilaha illallah, katakan la ilaha illallah, mereka nggak mau. Karena mereka tahu konsekuensinya, mereka hanya boleh meminta kepada Allah saja. Sedangkan mereka meyakini ada banyak sesembahan yang kita jadikan perantara antara kita sama Allah. Haula'i syufa'auna indallah. Mereka itu adalah penolong-penolong kita di sisi Allah gitu. Bukannya mereka nggak percaya sama Allah, mereka percaya sama Allah. Makanya mereka tawaf, mereka wukuf di Arafah. Wukuf nggak orang-orang musyrikin jamaah? Sama wukuf mereka. Cuma sempat orang-orang musyrik Quraisy, ya, bukan musyrikin semuanya, orang-orang Quraisy itu karena kecongkakan mereka wukufnya nggak mau di Arafah. Kalau jemaah haji dari selain Quraisy wukufnya di Arafah, kalau orang Quraisy wukufnya di Muzdalifah. Karena Arafah itu di luar tanah haram. Sedangkan mereka, kami ini adalah penduduk haram, masa wukufnya di luar tanah haram? Bikin-bikin mereka agamanya, tapi mereka haji. Jadi ketika dikatakan qulu la ilaha illallah, mereka nolak. Mereka tahu konsekuensinya. Jamaah rahimakumullah, Allah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam di surat Asy-Syarah, alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Orang itu biasanya ketika dalam kesulitan dia mencari harapan bagaimana keluar dari kesulitan itu. Siapa di sini yang nggak punya masalah? Ana kasih hadiah. Nah, jemaah, adakah orang yang nggak punya masalah? Di beberapa athar disebutkan tentang Dzulqarnain yang Allah cerita di surat Al-Kahfi. Sebelum dia meninggal dunia, dia tulis surat buat ibundanya. Tentunya ibu ini kalau ditinggal anak, ya Allah, jemaah, gimana perasaan ibu, jemaah? Kalau bapak masih kuat lah, tapi kalau sudah ibu, dia tahu nih anak yang pernah ada di perutnya selama 9 bulan, yang pernah disusuinya selama 2 tahun, yang dia suapin, yang dia gendong, yang dia ajarin ngomong, diajarin jalan. Subhanallah. Makanya kenapa kita harus berbakti kepada ibu 3 kali lebih daripada bapak. Maka disebutkan Dzulqarnain kirim surat kepada ibundanya, kalau sampai kepadamu suratku ini, ibu, aku minta engkau undang orang-orang ibu, bikinkan makanan yang enak, undang semuanya orang kampung gitu. Akhirnya diundang sama ibunya.
Dan nanti kau bacakan suratku kepada mereka. Sudah dibikinkan makanan, makanannya siap untuk dikonsumsi. Lalu ibunya ngomong, Afwan, ada pesan dari anakku, aku akan bacakan. Yang boleh makan hanya orang yang tidak punya masalah. Ternyata satu kampung gak ada yang makan. Ibunya sadar, oh anakku mau menghiburku. Ibu, bukan hanya engkau yang punya masalah. Semua orang punya masalah gitu. Hanya saja kadang-kala sebagian kita tuh merasa orang paling menderita aja. Ketika kita melihat orang, kok seneng kabeh Anda. Allah Subhanahu wa taala menjadikan masalah itu agar kita kembali kepada Allah. Tadi di rakaat kedua imam kita membacakan surat As-Sajdah. Allah mengatakan wala nudziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un. Kata Allah, kami benar-benar akan menimpakan kepada mereka, membuat mereka merasakan azab dunia ini sebelum azab akhirat yang besar nanti. Tujuannya apa? La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Karena orang kalau dikasih senang terus sama Allah, lupa aja. Innal insana la yatgha. Kalau sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas. Kapan ar-ra'ahu istaghna? Ketika dia merasa sudah punya semuanya, udah cukup semuanya, tadi nggak punya masalah. Dia mau makan untuk 7 tahun ke depan, cukup. Coba antum nggak tahu mau bayar cicilan, antum akan mikir ya opo. Tahu-tahu ditelepon sama yang punya kontrak, yang punya rumah, Mas kapan bayar kontrakan? Ya Allah, kata dia. Di situ orang akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Ahibati fillah, di surah Al-Qalam ada cerita tentang 3 bersaudara. Ya, bukan mantan ya, anak-anak orang kaya kayaknya mereka. Anak-anak orang kaya yang orang tuanya itu punya kebun yang luas. Allah ceritakan di ayat 17 dan sesudahnya ya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah. Sesungguhnya kami memberikan bala kepada penduduk Mekah, tadi orang-orang musyrikin yang diajak untuk berharap hanya kepada Allah, tapi mereka nggak mau. Yang dipanggil untuk bersandar hanya kepada Allah, untuk bergantung hanya kepada Allah, untuk berdoa memohon hanya kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada siapa-siapa. Tapi mereka nggak mau. Akhirnya Allah katakan, kami berikan bala kepada penduduk Mekah itu. Kama balawna ashabal jannah. Sebagaimana kami berikan bala, ujian, cobaan kepada pemilik-pemilik kebun. Id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Ketika pemilik kebun ini bersumpah, besok pagi kita panen. Waktunya panen. Mereka kenapa mau berangkat pagi? Supaya nggak ada orang tahu. Karena kalau panennya siang, banyak orang miskin nanti yang datang, yang minta-minta. Wala yastathnun. Disebutkan mereka tidak menyisihkan. Mereka tidak mau memberikan kepada fakir miskin. Jadi kadang-kala nih orang tua ya, nasihat anak orang tua yang suka berbagi, kadang-kala dia jadi donatur tetap masjid ya.
usahakan sebelum meninggal sudah ada wasiat kepada anak-anaknya, supaya anaknya melanjutkan. Kalau tidak mau wasiat, maka wakafkan. Ini orang yang punya perusahaan umpamanya, dia di notaris sebutkan 10% hasilnya itu untuk umat. Sudah. Jadi anaknya ketika melanjutkan perusahaan itu, wasiat itu berlaku. 10% dari hasilnya untuk umat. Kenapa? Berapa banyak ya donatur-donatur yang ketika meninggal dunia putus, anaknya nggak ngelanjutin. Kenapa? Anaknya ini senang baik duit, jemaah. Apalagi warisan. Godaan warisan itu beda dengan godaan usaha. Subhanallah ya. Yang seharusnya orang kalau dapat warisan itu tidak rebutan. Tapi tidak juga jemaah. Sesuatu yang gratisan selalu rebutan. Warisan itu duit nemu jemaah. Sebutkan, ini kan buku warisan nih. Belajar dasar ilmu faraid. Sebutkan 3 sebab orang dapat warisan. Nah, jemaah, antum tidak kepingin oleh warisan. Ya sebutkan 3 sebab orang itu bisa dapat warisan. Nah, nasab, nikah, wala itu pembebasan budak ya. Berikan kepada. Ini yang jawab ustadz sebenarnya. Jadi pantesan Isa oleh jamaah. Jadi wala apa? Nasab, nikah sama wala. Wala itu membebaskan budak. Jadi kalau ini nggak ada ahli warisnya, nanti majikan yang membebaskan itu dapat warisan. Kalau dia meninggal dunia nggak punya ahli waris gitu nanti. Jadi kalau bisa bicara nasab, iso daftar nasab. Melihat orang kaya ini mau mati, datang, Pak saya daftar Pak. Daftar, tidak apa-apa lah jadi anak nomor berapa gitu. Dah iso aja mah. Jadi memang warisan itu tadi nasab. Tidak pakai usaha. Yang kedua nikah. Nikah ini ya suami istri tadi. Ini nggak ada hubungan nasab istri, tapi dapat warisan karena menikah. Yang dapat warisan juga suami. Makanya kenapa sebagian ikhwan itu mau nikah sama perempuan kaya, janda kaya sing tuwek. Nggak popo lah oleh warisan ya. Karena dia berpikir oleh warisan. Memang ada harapan nih kalau kita bicara harapan. Dia berpikir seperti ada juga perempuan-perempuan muda yang mau nikah sama orang sepuh. Karena berharap apa? Koyo tidak suwi. Dia ada warisan yang dia harapkan. Di sini kadangkala orang itu kalau makan waris itu kata Allah wa ta'kuluna turatha aklan lamma. Kalian itu makan waris. Lupa halal haram jam, lupa aja. Orang itu kok melihat uang banyak. Kalau uang sedikit, mereka akan mengatakan apa? Fadl sudah ambil adik, tidak apa-apa gitu loh. Karena dikit, tapi kalau jumlahnya banyak, itu malah berebut. Nah ini 3 orang yang disebutkan ini, ya tadi nggak seperti orang tuanya yang suka berbagi kepada fakir miskin. Makanya orang miskin kan berharap, oh ini mau panen nih gitu loh. Kayaknya nanti ada pembagian lagi. Karena yang jelas di hasil panen itu paling tidak kita tahu yang namanya zakat. Dan ini juga penting antum kalau punya keluarga di kampung yang bertani dikasih tahu zakatnya. Ana masih melihat sampai sekarang ya, karena ana hidup di desa, kalau habis panen itu ada orang-orang yang bahasa kita itu ngasak jemaah. Apa ngumpulkan sisa-sisa beras ya, gabah-gabah seperti itu, ngasak dia jemaah. Loh,
kasih ono zakat lah orang itu gitu loh. Ada zakatnya di hasil panenmu ini. Bukan dia seakan-akan fadl yang mau ngasak silahkan. Loh iya boleh memang silakan kalau memang dibuang sama antum. Tapi mereka punya hak loh. Hak dari mana? Wa atu haqqahu yauma hasadih, kata Allah. Berikan haknya pada hari panen itu. Kayak ono wong iku, kata Allah. Nih orang ini tidak mau ngasih. Maka mereka berusaha di waktu pagi sebelum orang-orang datang, ya mungkin jam 9 dia sebelum subuh sudah panen. Apa kata Allah? Ini niat. Mereka ada harapan besok panen dengan hasil yang banyak. Kenapa? Karena kita nggak berbagi sama orang miskin. Yang kalau biasanya hasilnya 10 ton, 2 ton, 1 ton anggap buat orang miskin, dia akan ambil 10 ton full. Kita tahu zakat pertanian ini. Nah, siapa yang mau sebut zakat pertanian? Piro jamaah yang bertani. Nah, mana yang mau jawab? Nah, 5% yang pakai hujan, yang bayar. Yo, bose. Iya. Jangan dibalik-balik gitu ya. 5% iki wis bayar 10% gitu. 10% yang gratisan pengairannya, 5% yang bayar. Subhanallah, itu Islamnya. Jadi tadi orang berpikir dengan dia nggak ngasih 10%, oh dia dapat 100%. Allah katakan fatafa 'alaiha ta'ifum min rabbik wa hum naimun. Ada yang datang di malam hari jemaah ke tempat itu dari Tuhanmu pada saat mereka tidur. Allah jemaah, Allah itu yang punya bumi ini. Allah bakar kebun itu ketika mereka tidur. Maka di sini jangan pernah berharap kepada toko kita. Jangan berharap kepada kebun kita. Jangan berharap kepada tempat kerja kita. Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja dari sisi ekonomi. Kita melihat banyak yang di PHK, banyak. Bahkan Anda membaca berita badai PHK ini bisa mencapai 280.000. Bayangin jamaah. Memang sebagian orang itu harus di PHK. Karena kadang-kadang hatinya sudah bergantung sama tempat kerjanya. Uripku dek gini wis gitu. Aku sudah bertahun-tahun di sini loh, iya. Tapi bukan tempat itu nggak ngasih rezeki sama antum gitu loh. Cuma 280.000 nggak banyak dibanding ketika COVID. Jutaan yang di PHK. Di situ orang-orang benar-benar berharap kepada siapa? Pada Allah. Keluar rumah nggak boleh. Keluar rumah. Ke masjid. Masjid ini masih buka. Lockdown. Antum bisa baik. Karena memang ada orang yang sudah berharap ke tempat kerjanya, ke usahanya, sehingga kepada Allahnya itu, ya tadi nunggu ada masalah baru kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Benar-benar menakutkan jemaah COVID itu jemaah. Anak pernah ngantarkan tetangga sakit pas waktu Delta ya. Antum masih ingat mungkin? Ya Allah, ini naik mobil di sebelah aja mah. Anak kata istri, bang pakai masker double. Apa? Bismillah, bawa ke rumah sakit. Rumah sakit, orang itu dirawat di lorong-lorong, di jalan-jalan jamaah. Anak ngomong ya Allah, anak ngomong, oksigen tidak ada jamaah.
pindah dari rumah sakit ke rumah sakit satunya, sama semuanya. Mau minta sama siapa untuk waktu itu? Mau ke siapa? Dokter angkat tangan. Maka dikatakan matal mudawi wal mudawa walladhi jalaba ad-dawa'a wa ba'ahu walladhi ishtara. Dokternya mati, sing diobati mati, yang ngeracik obat mati, yang jualan obat mati, sing tuku nanti dok, nanti sing tutulan mati. Mau kemana aja? Allah memang Allah menurunkan bala itu agar manusia berharap kepada Allah saja. Gitu. Allah jangan berharap kepada siapapun. Semuanya adalah makhluk. Semuanya akan binasa kecuali Allah Azza wa Jalla. Nih, 3 bersaudara ini tidur. Fa asbahat kasarim, dikatakan kebun itu seperti malam yang gelap gulita. Gelap hitam jemaah. Kosong. Fatanadaw musbihin. Isu-isu ini mereka pagi-pagi ini mereka saling memanggil, ayo cepetan, anighdu ala harthikum in kuntum sarimin. Ayo cepetan, kata dia, kalau kita memang mau panen ini waktunya gitu, jangan ditunda gitu loh. Fantalaqu wa hum yatakhafatun. Mereka berangkat pelan-pelan jemaah, ngomong tidak keras-keras, berbisik-bisik. Yatakhafatun itu alla yadkhulannaha al-yawm alaikum miskin. Jangan sampai hari ini ada orang miskin yang masuk ke kebun. Tuh, beda orang tua, beda anak ya. Ya seharusnya orang tua itu memang mengajarkan anak tentang keimanan dan tentang berbagi. Jangan cuma orang tuanya berbagi. Ya pendidikan orang tua kita dulu. Anak ingat ibu anak itu kalau Allah yarhamuha, kalau mau Jumatan dikasih duit kita jamaah. Nah, masukkan kemana? Ke kotak amal itu, walaupun tidak banyak. Sehingga kita itu setiap Jumatan nunggu duit itu, mana uangnya? Jadi, karena walaupun bukan uang kita gitu, tapi seneng jamaah ya. Ketika kotak amal itu lewat, keluar. Walaupun kita cuma 2.000 jemaah ya, yang sebelah 100.000 kita, tapi senang gitu loh. Ada kesenangan. Perlu diajarkan itu kepada anak kita. Sampai saat ini, ajarkan anak kita itu kalau punya sesuatu dan juga kalau beli sesuatu, nggak harus anak 5 beli 5, jangan. Anak 5 beli 1, supaya belajar makan bareng-bareng. Yowis bareng-bareng loh. Masuk cukup bismillah. Al-barakah ma'al jamaah. Barakah itu dengan bareng-bareng ini kata dia. Ini perlu pendidikan. Ini wallahu alam bagaimana anak-anak ini, tapi yang jelas mereka berbisik-bisik sampai mengatakan jangan ada orang miskin yang masuk. Satu pun jangan ada yang masuk. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Mereka berangkat menuju kebun mereka dengan niat tidak memberi kepada orang miskin, tidak mau membantu orang miskin, padahal mereka mampu. Jemaah mau dibawa kemana uang ini jemaah? Tapi ya ini sebagai pelajaran buat kita semua. Ada seorang syekh mengatakan, syekh ini banyak jadi konsultan zakat. Syekh itu mengatakan yang datang kepada anak itu kok orang-orang yang uangnya cuma miliaran gitu dia. Yang triliunan ini kok tidak teko gitu. Karena memang ketika antum uangnya masih ratusan juta, zakatnya masih ringan. 100 juta zakatnya berapa? 2,5 juta. Oh. Ngeluarkan 2,5 juta itu kecil gitu loh. Punya uang 1 M, selawi juta. Iki oleh motor ya jemaah. Mulai ada banyak 25 juta itu.
Ketika punya uang 10M 250 loh. Wakeh ternyata. Padahal tetap 2,5%. Tidak berubah. Jadi 250 juta itu sama dengan 2,5 juta. Sama persis. Kalau orang menggunakan sama persis. Ketika uangnya 1 triliun, berapa? Selawe M. Betul? 20. Ayolah 2,5 M tekondi. Iki iya ngitung duit uang ae ruwet. Jadi iya 1 triliun berapa zakatnya? Kok 2,5 M? 25 miliar. Mikir, mosok ya. Saya tidak pernah ngelihat uang 1 triliun kita nih jamaah. Jadi paling tidak antum siap-siap gitu loh. Insya Allah siap-siap lah kalau uangan 1 triliun. Jadi ada harapan untuk mengeluarkan zakatnya. Jadi antum belajar zakatnya itu walaupun tidak punya duit, insya Allah kalau nanti 1 triliun anda tahu berapa zakatnya. Kalau 1 triliun itu 1.000 miliar. Berarti zakatnya 25 miliar. Antum mengeluarkan 25 miliar, mikir ya mah. 25 miliar. Iki tuku tanah. Padahal 25 miliar itu sama dengan 2,5 juta. Sama persis. Karena orang itu tidak melihat kepada sisanya, itu yang jadi masalah. Sisanya berapa antum? Sisanya 975 miliar. Sama dengan 97,5 juta. Sama. Maka tadi, jangan nunggu antum kaya baru berbagi. Jangan. Mulailah sekarang. Apa gini? Kita masuk 10 awal Dzulhijjah nih. Ini kesempatan untuk mulai banyak berbagi. Karena beramal soleh di 10 hari ini beda dengan yang lainnya. Mereka sampai ke kebunnya, falamma ra'auha qalu inna ladallun. Ketika mereka melihat kebunnya, oh, salah kita ini katanya. Karena berangkat subuh-subuh kayaknya salah jalan. Mereka mengatakan itu. Tersesat kita ini. Kata mereka, enggak tersesat kita. Bal nahnu mahrumun. Kita ini termasuk orang yang enggak dikasih apa-apa sama Allah. Iya, kita tersesat dari sisi niat kita yang tidak benar. Dan kita enggak dapat apa-apa. Mereka tidak mau berbagi 10%. Akhirnya Allah ambil 100%. Habis. Kebakar semua kebunnya. Mereka bal nahnu mahrumun. Qala awsatuhum alam aqul lakum laula tusabbihun. Yang paling bijak di antara mereka ini, di antara 3 orang ini, ngomong. Sepertinya dia sudah ngasih tahu kepada 3 orang ini, kepada seduluran ini. Bukankah aku telah mengatakan kepada kalian, mengapa kalian tidak bertasbih kepada Tuhan kalian, mengagungkan Allah? Yang punya bumi ini Allah. Yang nyuruh kita berbagi dan menolong orang miskin siapa? Ya Allah gitu loh. Uangnya dari Allah. Allah nyuruh bagaimana kita berbagi sama orang miskin. Lalu mereka mengatakan, qalu subhana rabbina inna kunna zalimin. Di sini jamaah, musibah itu membuat orang kembali kepada Allah, membuat orang berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengatakan, Maha suci Tuhan kami, sesungguhnya kami benar-benar orang zalim.
Nabi Yunus ketika di perut ikan paus mengatakan, La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Orang-orang yang mengatakan subhana rabbina, maha suci Tuhan kami, mereka menafikan segala kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kadang-kala kita kalau kena musibah itu nyalahno siapa? Allah. Ada sebagian kita ketika kena musibah merasa kecewa sama Allah. Ya Allah, aku ini kurang apa ya Allah? Umroh tiap tahun, sedekah, waduh, tiap Jumat. Terus masjid aku bangun, ya Allah. Kenapa kok aku dikasih penyakit masih? Kadang-kadang orang kecewa sama Allah, padahal Allah ketika ngasih penyakit sayang sama dia. Makanya orang-orang yang mengatakan subhana rabbina, maha suci Tuhan kami. Yang salah siapa? Inna kunna zalimin. Kami ya Allah yang zalim, kami. Jadi seharusnya ketika antum terkena musibah, antum langsung yakin, ya Allah, hamba banyak dosanya ya Allah. Jangan merasa baik. Antum kan sudah belajar, ana belajar Ustaz. Musibah itu katanya untuk menghapuskan dosa dan mengangkat derajat. Kayaknya kalau ana ini untuk mengangkat derajat Ustaz. Apa? Antum tidak duit dosa? Ya, ana sejak hijrah itu sudah berhenti berbuat dosa. Loh. Betul jemaah, ini ada perasaan sebagian orang yang menanyakan kepada ana, dia tanya, Ustaz, sejak ana hijrah meninggalkan dosa-dosa itu, kok musibah datang silih berganti Ustaz ya? Apakah ini karena dampak dosa-dosa masa lalu Ustaz? Ana ngomong, emangnya antum sudah berhenti berbuat dosa? Yang ada dosa masa lalu aja. Setelah antum hijrah, antum gak punya dosa lagi. Kita tiap hari berbuat dosa aja. Kenapa selesai sholat kita mengatakan astagfirullah, 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 astagfirullah? Kenapa orang-orang soleh itu sebelum subuh di waktu sahur Allah mengatakan wabil ashari hum yastaghfirun? Di waktu sahur setelah sholat malam mereka duduk istighfar mohon ampun sama Allah Azza wa Jalla. Kenapa Nabi SAW mengatakan kepada sahabat-sahabatnya, Ayyuhan nas, tubu ilallah wastaghfiru. Wahai umat manusia, bertobatlah kalian kepada Allah dan beristighfar. Ini ucapan disampaikan kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Utsman, kepada Ali bin Abi Thalib, kepada sahabat-sahabat yang dijamin masuk surga. Itu disuruh istighfar dan tobat. Maka jangan pernah antum ketika kena musibah lalu merasa, ya biasa Ustaz, orang soleh itu diangkat derajatnya. Kayak tusoni gitu. Kalau kita ngelihat orang lain, kita berbaik sangka sama dia. Semoga diangkat derajat antum dan dihapuskan dosa-dosa antum. Jangan ketika saudaranya di PHK, kayak tusoni wong iki. Kita lunda jemaah. Kalau kita banyak dosa, kalau orang lain kita berbaik sangka. Maka orang-orang yang langsung mengatakan subhana rabbina, enggak ada salah Tuhan kami, enggak ada kekurangan di Tuhan kami. Kami yang orang-orang zalim. Setelah mereka mengatakan itu, Allah mengatakan fa'aqbala ba'duhum 'ala ba'dhi yatalawamun. Akhirnya mereka ngobrol di antara mereka sambil saling menyalahkan. Ini gara-gara kamu. Wis tak kandani. Loh, kamu kan juga mau gitu loh. Kita nggak berbagi semua itu. Akhirnya mereka saling menyalahkan. Selesai, kebunnya habis. Asa Rabbuna, ya sudah. Mereka sudah tahu dengan kesal mereka. Mereka mengatakan qalu ya wailana inna kunna taghin. Mereka mengatakan sesungguhnya celaka kita nih. Kita ini orang-orang yang melampaui batas. Taghin seperti yang di surat Al-Alaq, innal insana la yatgha. Manusia benar-benar akan melampaui batasnya. Kapan? Ketika merasa punya semuanya. Ketika merasa cukup ya.
Antum bisa lihat ya, orang yang nggak tahu besok mau makan apa, insya Allah soft pertama dia jemaah. Tapi bukan berarti soft pertama ini, oh ini kayaknya orang-orang susah semua, nggak juga gitu. Tapi orang ketika punya masalah, dia akan berharap sama Allah. Seperti mereka yang malam harinya hanya berapa jam, malam harinya mereka berkoar-koar untuk panen di pagi hari. Kita akan menikmati hasil panen kita. Kita nggak usah berbagi sama orang miskin. Paginya langsung berubah. Mereka mengatakan mereka tobat kepada Allah. Mereka, kami zalim, kami melampaui batas ya Allah. Mereka mengakui kesalahan mereka, lalu mereka berdoa. Di sini ada harapan mereka. Mereka mengatakan asa Rabbuna. Antum nggak boleh putus asa, jemaah. Yang dikasih penyakit sama Allah, yang kata dokter wis dak ono obate, katakan iya, dokter memang tidak menyembuhkan, yang menyembuhkan Allah. Allah bisa menyembuhkan tanpa obat, bisa. Maka mereka ini nggak putus asa, sudah habis, tidak ada harta mereka. Mereka mengatakan asa Rabbuna ayyubdilana khairam minha. Mereka mengatakan mudah-mudahan Tuhan kami, Rabb kami memberikan ganti kepada kami kebun yang lebih baik dari ini. Inna ila rabbina raghibun. Ini yang namanya raubah. Sesungguhnya kami berharap kepada Tuhan kami. Berharap semuanya, berharap ampunan, berharap dikasih ganti yang lebih baik sama Allah, berharap solusi ya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ahibati fillah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Tirmidzi, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man nazalat bihi faqah. Barang siapa yang mendapatkan ujian, ya kemiskinan, kesulitan dalam hidupnya, ya, fa anzalaha binnas, kemudian dia turunkan masalahnya ini kepada orang. Dia mikir, oh ada fulan, jadi harapannya itu kepada manusia. Apa kata Nabi SAW? Lam tusadda faqatuhu, maka urusannya nggak akan selesai. Keperluan dia, kesulitan dia, kemiskinan dia nggak akan ditutupin sama Allah. Kalaupun ditutupin nanti kurang lagi, tutupin kurang. Karena dia harapannya kepada manusia. Antum sama orang itu berapa kali dia mau bantu antum? Berapa kali antum telepon, bang, ana punya masalah bang, bisa bantu bang, kata dia. Siap, kirim nomor cantikmu, transfer sekali. Bulan depan WA lagi, masih ada masalah, kata dia. Iya, bantu lagi. 3 bulan kemudian diblokir. Artinya kita kalau terus berharap kepada manusia, manusia itu ya mau bantu kita, tapi terus-terusan enggak. Kalau Allah, semakin antum minta sama Allah, semakin cinta Allah sama antum. Itu bedanya. Maka Allah memberikan musibah tadi agar orang kembali kepada Allah, minta sama Allah, minta lagi sama Allah. Ada jemaah ungkapan-ungkapan yang tidak benar di masyarakat ya. Engkau kalau punya masalah sudah minta sama fulan. Fulan sudah mati. Loh kok minta? Iya, fulan ini kedudukannya tinggi di sisi Allah saja. Orang yang paling tinggi kedudukannya itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menyuruh sahabatnya kalau mau minta sama siapa? Sama Allah. Idza sa'alta fas'alillah. Engkau kalau mau minta sama Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalau engkau mau minta pertolongan, mintalah sama Allah Azza wa Jal. Kenapa? Kalau engkau minta sama manusia, manusia ini mati. Ketika mati, kita yang nolong dia. Mau sesoleh apapun orang itu ketika meninggal dunia, kita yang angkat jenazahnya.
Kita yang memandikan dia, kita yang mengkafeni dia, kemudian kita kuburkan dia, kita doakan dia. Kok kita mau berharap sama dia? Lalu Allah hayyun la yamut. Allah maha hidup dan tidak mati. Allah mendengar doa antum 24 jam. Orang itu bisa dengar 24 jam. Wis mati apalagi. Maka jemaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kenapa nyuruh Ali bin Abi Thalib apabila melihat kuburan yang ditinggi-tinggikan itu untuk diratakan sama tanah. Antum kalau melihat, ana pernah ya ke Mu'tah. Mu'tah itu di Syam sana. Ketika Nabi SAW mengutus 3.000 sahabat perang melawan Romawi di bawah kepemimpinan Zaid bin Haritha, Ja'far bin Abi Thalib sama Abdullah bin Rawaha, yang ketiga-tiganya meninggal dunia. Kuburannya itu dibangun besar aja. Orang ketika lihat kuburan dibangun, masuk itu kayak merasakan ada apa? Ada hawa. Koyo dikabulno doanya. Tapi kalau melihat kuburan cuma tanah dan batu, kita biasa aja. Kita jadi ingat mati. Karena tujuan orang ziarah kubur itu apa? Mengingat kematian dan mendoakan yang mati. Jadi kita merasa kesian sama yang meninggal dunia. Kemudian kita mendoakan dia. Bagaimana Nabi SAW kadang-kadang di malam hari ke kuburan Baqi mendoakan mereka. Maka di sini ketika antum punya masalah, kita ini boleh bertawasul dengan doanya orang soleh, itu boleh. Yang masih ada, kita doa sama, kita minta doanya ayah kita, ya punya masalah, nah ya doakan ya. Memang ayah masih bisa berdoa memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Semoga dia mendoakan kita. Maka tadi kalau antum punya masalah, langsung minta sama Allah. Tapi anda banyak dosanya Ustaz. Ya sudah, antum perlu tawasul, istighfar. Tahu dirilah, kita ini banyak dosanya, istighfar. Lalu panggil Allah dengan nama-namanya yang indah. Ya Ghafur, Ya Ghafur ighfirli ya Allah, Ya Razzaq urzuqni ya Allah. Yakin kita bagi Allah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Engkau janji ya Allah, bersama kesulitan ada kemudahan ya Allah. Kasih kemudahan ya Allah. Minta. Tapi jangan engkau minta sama manusia, engkau serahkan kepada manusia. Terus Nabi SAW mengatakan, wa man nazalat bihi faqah fa anzalaha billah. Barang siapa yang ditimpa kesulitan dalam ekonomi, dalam perkara-perkara yang lainnya, kemudian dia menyerahkannya sama Allah, dia hanya berharap kepada Allah Azza wa Jal, fayushkullah lahu birizqin ajil au ajil. Allah akan kasih rizki sama dia, baik segera atau tertunda. Kita ini masalahnya kepingin rizki itu insan, cepetan. Ana sudah doa Ustaz. Berapa tahun antum doa? Dari mulai hari apa ya? Loh, hari apa? Nabi Ibrahim itu dari nikah sampai umur 86 tahun minta anak, baru dikasih umur 86 tahun. Bayangan. Dan tidak pernah putus asa, terus berharap sama Allah. Kenapa? Karena tadi orang ketika yakin Allah itu maha kuasa dan Allah bisa berbuat apa saja, maka kita akan terus berharap sama Allah. Allah yang mampu menjadikan lautan terbelah di saat tidak ada solusi. Bagaimana Nabi Musa ketika dikejar bersama kaumnya oleh Fir'aun dan bala tentaranya sampai ke lautan, sampai ke pantai, mereka melihat ke belakang pagi-pagi ini jemaah. Qala ashabu Musa inna lamudrakun. Sahabat-sahabat Nabi Musa mengatakan, habis kita sudah. Nih harapannya kecil. Kita nggak boleh, kita harus berharap Allah maha kuasa. Nabi Musa mengatakan apa? Alaihissalam, kalla, nggak mungkin. Nggak mungkin mereka bisa menghabisi kita. Inna ma'ya rabbi sayahdin. Bersamaku ada Tuhanku yang akan memberikan petunjuk kepadaku.
Jadi harapannya besar Nabi Musa. Apakah kemudian Allah kirimkan tahu-tahu ada kapal? Enggak. Lautan dibelah. Lautan dibelah. Nabi Ibrahim alaihissalam ketika dilemparkan ke api. Di beberapa athar disebutkan bahwasanya malaikat Jibril datang. Nabi Ibrahim ini ditelanjangi, jemaah. Para ulama menyebutkan di antara hikmah kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang pertama dikasih baju di padang mahsyar. Sebagian menyebutkan boleh jadi balasan Allah kepada Nabi Ibrahim karena dia ditelanjangi dulu ketika dilemparkan ke api. Nabi ditelanjangi, dilihat oleh masyarakat, dilemparkan pakai manjanik alat lontar. Disebutkan bahwasanya dalam athar itu Jibril datang. Alaka ilayya haja Ibrahim, engkau punya perlu sama aku. Kata Ibrahim, amma ilaika fala. Amma engkau enggak. Engkau sama aku. Engkau makhluk, aku makhluk gitu loh. Sama. Amma ilallah fana'an. Kalau sama Allah aku punya perlu sekarang. Lalu beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukup Allah. Cukup. Dan Allah tidak kirimkan hujan untuk mematikan itu api. Allah tidak turunkan salju untuk mematikan itu api. Allah mengatakan kepada api, api ini makhluknya Allah juga gitu. Allah mengatakan ya nar, wahai api, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Jadilah engkau dingin dan keselamatan buat Ibrahim saja, buat Ibrahim. Api itu tetap membakar kayu yang dikumpulkan oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang di luar sana merasakan panas. Tapi Allah mengatakan kepada api, kuni bardan. Jadilah engkau dingin. Bukan hanya dingin. Kalau dingin bisa kedinginan Nabi Ibrahim. Wassalaman. Dan keselamatan buat Nabi Ibrahim. Maka semoga setelah kajian ini kita bisa lebih menfokuskan harapan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun masalah antum, sebesar apapun, sebab yang memang diperintahkan untuk dijalani, ya sudah kita jalani. Para ulama menyebutkan perbedaan antara roja sama rogbah. Roja, kita mungkin belajar ya, babur roja. Di kitab Riyadhus Shalihin kita belajar babur roja atau kitabur roja berkaitan dengan harapan. Dengan rogbah. Roja ini lebih kepada urusan hati, harapan, ambisi kita untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau rogbah ini ada usaha dari kita. Kita berharap tapi ada usaha. Ya, kita usahakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ingat, apapun masalahnya tetap berbaik sangka sama Allah, serahkan semua kepada Allah. Usaha ya kita jalanin. Ketika usaha itu gagal, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, ingat, Allah mungkin sudah sediakan tempat yang lain yang lebih indah daripada yang kita inginkan. Dan jamaah mungkin anda lihat sudah terang ternyata jamaah. Apabila yang anda sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah berkenan itu dari diri anda pribadi, Allah dan Rasul terbebaskan dari itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.